Nah, ini pertanyaannya juga luar biasa. Ini ada kaitannya juga dengan wakaf, ada kaitannya juga dengan jual beli harta warisan. Baik, ketika seseorang meninggal, Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita kasih garis bawah nih ya. Ketika seseorang meninggal, janganlah dilama-lamakan pembagian harta warisannya. Ustadz, manalah mungkin kami membagikan harta warisan sedangkan tanah ayah kami masih basah. Itu ndak begitu Pak dalam Islam. Sebelum kering harus sudah dibagikan harta warisan, bukan nunggu kering. Apalagi dipakai siram-siram tiap hari disiram, ndak kering-kering lah ya. Sebelum kering tanah itu, harta warisan harus sudah dibagikan. Kenapa? Kalau belum dibagikan harta warisan, jadi tanggungan si yang meninggal. Jangan menyusahkan orang yang sudah di bawah tanah. Jangan disusahkan orang yang sudah di bawah tanah ya, bagi harta warisan sesuai dengan hukumnya. Lalu kemudian Ustadz, yang diwariskan adalah sebidang tanah luas Ustadz, luas beberapa hektar, yang kalau dijual itu lakunya misalnya 2 miliar. Bagaimana pembahagiannya? Dibagi sesuai porsi daripada hukum waris tadi. Dibagi sesuai pada hukum waris tadi. Laku 2 miliar, maka si ibu dapat 1/8 karena ada anak. Si anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan asobah sisa ya, 7/8-nya. Nah, 7/8 dibagilah itu berapa orang anak laki-laki, berapa orang anak perempuan, dengan perbandingan laki-laki 2 kali bagian dari perempuan ya. Di lain waktu kita minta ada papan tulisnya biar lebih mudah ya, insyaallah di kajian selanjutnya. Jadi pembahagiannya tetap sesuai hukum waris, nggak boleh melenceng, nggak boleh melenceng. Lalu Ustaz, dari tanah itu siapakah yang berhak untuk mengatakan tanah ini kita wakafkan? Setiap orang ketika sudah dibagikan tadi haknya masing-masing, maka mereka memutuskan masing-masing, artinya harus sepakat tanah mana yang mau diwakafkan ya, tanah mana yang mau diwakafkan. Kenapa? Karena sudah bagian masing-masing ya, si anak laki-laki dapat sekian, si anak perempuan dapat sekian, si ibu dapat sekian. Ini harus kesepakatan masing-masing karena sudah milik masing-masing. Ustaz, tadi ada yang kelewatan Ustaz, apa itu? Si ibu masih hidup, masa kami bagi? Ini juga kekeliruan. Nanti kita bahas dalam 10 kekeliruan tadi ya. Ini tidak ada kaitannya dengan si ibu masih hidup atau sudah meninggal, tidak ada kaitannya. Karena kaitan harta warisan adalah dengan orang yang meninggal tadi. Walaupun si istrinya masih hidup, ibu dari anak-anak tadi itu masih hidup, tetap hukum waris harus berjalan. Karena dalam hukum waris kan ada bagian istri, ada bagian istri. Berapa? 1/8. Itu Ustaz, 1/8 tuh sedikit Ustaz. Lah memang sedikit, karena kewajiban mengurus ibu adalah kewajiban anak laki-laki. Janganlah ditanggung jawab. Ustaz, kasihan orang tua kami Ustaz, emak kami Ustaz, dia cuma dapat 1/8, bagaimana kehidupannya? Ya, yang laki-laki yang nanggung. Tujuan dikasih 2 kali bagian lebih banyak daripada perempuan untuk menanggung ibunya, untuk menanggung saudari perempuannya, bukan mau enak-enakan ya. Islam itu adil. Jadi jangan nanti dibebankan, sudahlah anak perempuan dapatnya setengah dari laki-laki, dibebankan pula mak itu tinggal si anak perempuan tidak dibantu-bantu lagi. Itu zalim tuh, itu anak laki-laki zalim yang durhaka. Itu hati-hati. Kenapa anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan? Karena ketika meninggal ayah tuh, semua kewajiban si ayah diturunkan kepada anak laki-lakinya. Menafkahi ibu kewajiban anak laki-laki, menafkahi saudari perempuan, anak dari ayah itu kan ada yang perempuan sampai dia nikah. Kalau udah nikah itu tanggung jawab suaminya, tapi belum nikah kewajiban siapa? Anak laki-laki. Itulah kenapa anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan.